Terkait dengan salam di agama Hindu memang sangat memiliki makna yang dalam dan memiliki filosofi yang dalam ya. Pastinya. Pasti yang itu ya. Kita sebagai umat Hindu tidak lupa selalu mengucapkan salam. Salam Om Swastiastu itu adalah sebagai pembuka sebagai kegiatan interaksi apapun itu. Dan akan diakhiri atau ditutup dengan parama santih Om. Nah, lalu itu mungkin agar kita selalu mengucapkan salam tersebut. Hai sahabat Baskara, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya senang sekali saya Putu Dian hadir di Baskara Podcast oleh Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita seperti biasa kita akan berbincang-bincang. Kali ini saya telah kehadiran seorang yang luar biasa pastinya, yang pasti sebagian besar sahabat Baskara udah kenal nih. Langsung aja yuk kita sapa beliau, yaitu Bapak I Gusti Bagus Dwi Antara. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Mbak Dian. Apa kabar? Kabar baik Mbak Dian. Astungkare. Makanya baik, makanya ada di sini ya Pak ya. Karena udah ditunggu nih sama sahabat Baskara semua. Kali ini kita mau berbincang-bincang nih Pak. Tapi sebelum bincang-bincang terkait dengan tema dan judul kita kali ini, mungkin bisa perkenalan sedikit Pak. Pak Gusti Bagus Dwi Antara ini sedang punya kesibukan apa begitu dan kegiatannya apa? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Dian. Ya. Om Swastiastu, teman Baskara dimanapun berada. Saya adalah penyuluh non PNS DKI Jakarta, dan kebetulan saya juga ada kegiatan di Peseraman Purwaliti Jaya Rawamangun. Artinya udah sebagai sosok seorang penyuluh udah sering ya Pak ya ketemu banyak sahabat-sahabat Hindu ya Pak ya di luar sana ya. Sering memberikan penyuluhan-penyuluhan begitu ya Pak ya, Ya hari-hari ya. Luar biasa. Nah, kali ini Pak kita mau ngobrolin hal yang sebenarnya mungkin remeh-temeh kali ya. Orang menganggap itu kan udah biasa, kenapa harus dibahas. Nah, di podcast ini Pak satu-satunya akan membahas sepenggal kata yang sebenarnya punya makna khusus, arti khusus, dan semua orang juga pasti tahu. Dan sekarang sudah mulai menjadi patokan nasional bahwa itu semua harus disebutkan di setiap acara-acara seremonial untuk menyapa. Yang langsung aja Pak ya, yaitu salam dalam Hindu, yaitu Om Swastiastu. Yang tadi kita sapa di depan ya Pak ya untuk sahabat Baskara semua. Nah, sebenarnya sepenggal Om Swastiastu memang banyak arti, banyak makna ya Pak. Padahal itu kan sekedar salam ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya tanya lebih dalam lagi. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Dian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memang apa yang disampaikan Mbak Dian sangat betul sekali. Hanya dengan dua suku kata. Nah, itu sangat maknanya sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan ini sesuai tema saya akan mencoba menyampaikan kepada teman Baskara dimanapun berada. Sahabat Baskara. Sahabat Baskara, maaf ya, sahabat Baskara. Sebelum berlanjut menyampaikan tentang salam Hindu, mungkin sedikit saya menyampaikan untuk mengingatkan tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, salah satunya adalah, ini saya bilang salah satu karena banyak terkait dengan salam begitu kan. Ini ajaran Trihita Karana. Oh, ada kaitannya Pak? Sangat ada dengan kaitannya. Kata Om Swastiastu ini? Betul sekali. Apa itu Pak? Bagaimana? Kalau Trihita Karana kan kita sudah pasti ketahui bersama, ini terkait dengan harmonisasi ya, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Di sini lebih menekankan ke manusia dengan manusia. Antar sesama. Betul Mbak Dian. Nah, ini mungkin sebagai implementasi ajaran-ajaran agama yang disampaikan antara hubungan manusia dengan manusia ini. Nah, kita melalui mengucapkan salam. Karena setiap bertemu pasti kita ngucapin salam ya Pak ya. Betul sekali. Nah, terkait dengan salam di
agama Hindu memang sangat memiliki makna yang dalam dan memiliki filosofi yang dalam ya. Pastinya. Pasti yang itu ya. Dan juga memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi dan juga sebagai bagaimana kita menghormati semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Wah, suku kata tadi menghormati makhluk hidup di seluruh bumi ini. Betul sekali. Dengan mengucapkan kalimat tersebut tentu harapan kita semua mendapatkan kebahagiaan. Yang secara umum disampaikan salam di agama Hindu adalah Om Swastiastu. Om Swastiastu ini merupakan dari bahasa Sanskerta yang dari kata Om ini adalah sebagai aksara suci, sebagai sumber apa yang ada di muka bumi ini. Swastiastu adalah harapan mereka mendapatkan kesehatan, demikian juga kebahagiaan tadi. Ya. Lalu tidak juga dengan ucapan saja, ini merupakan doa juga yang akan disampaikan agar kita semua mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di muka bumi ini. Dan juga salam Om Swastiastu ini adalah bersumber dari sastra agama Hindu. Ini menekankan ajaran-ajaran tentang dharma, yaitu kebenaran, kebaikan-kebaikan, tanggung jawab moral. Demikian juga ahimsa. Ahimsa. Iya, ahimsa, tidak ada kekerasan. Dia mengajarkan ahimsa ini tidak menyakiti. Ya, tidak menyakiti dengan mengucapkan doa itu. Nah, tentunya dengan mengucapkan salam kita sebagai umat Hindu juga kita dapat mengimplementasikan dan juga kita dapat memahami makna-makna dari ajaran-ajaran agama yang terkandung. Demikian juga bagaimana di dalam kehidupan ini kita selalu harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat. Malah cuma 2 suku kata Pak ya, tapi banyak sekali manfaatnya, nggak cuma antar sesama tapi juga makhluk ya hidup yang ada di bumi ini gitu Pak ya. Tadi Bapak sudah sampaikan sebagai mendoakan. Nah, lalu kiranya dalam pengucapan ini Pak, itu seperti apa Pak seharusnya? Misal nih Pak, kalau ketemu pasti kan Om Swastiastu, pasti dijawab yang lainnya Om Swastiastu gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya penyampaiannya sekedar kalau anak muda bilang tuh syarat-syarat. Kan ada yang syarat salam gitu kan. Om Swastiastu gitu. Tapi dengan nada, intonasi, baik itu bercandaan, serius. Nah itu sebenarnya harus seperti apa Pak? Ya baik Mbak Dian. Sebetulnya mungkin nanti terkait dengan sikapnya juga betul. Dalam kitab penyampaiannya. Karena Om Swastiastu ini juga bersumber dari apa yang sampaikan tadi, saya bersumber dari sastra agama. Tentu tidak jauh berbeda dengan ajaran Dharma Gita. Ya Dharma, ada kaitannya Dharma Gita dalam pengucapannya. Sehingga dalam Dharma Gita itu ada tiga hal penting. 3 hal penting yang perlu dalam menyampaikan. Ada wirase, wirama, wirage. Oh, ini untuk pengucapan ini juga terkait dengan 3 hal itu. Iya, terkait juga dengan Gita kan melantunkan juga namanya. Oh, saya pikir cuma di dalam nari loh Pak, ada wirama, wiraga, wirasa. Ternyata pengucapan ini perlu ada juga ya. Perlu ada juga. Ada yang pertama sebutkan kembali tadi, ada wirase. Dalam kita menyampaikan salam, demikian juga kalau Dharma kita kan melantunkan itu kan. Wirase ini dalam khususnya ucapkan salam, bagaimana rasa di dalam hati kita, ada rasa olah asih. Maka pancaran kebaikan. Pancaran kebaikan, betul. Ya itu salah satunya juga. Itu wirasenya. Wiramanya. Iramanya itu kan suaranya. Kita bisa menyesuaikan. Bagaimana suara itu biar suaranya sebaiknya ya, agung lah suaranya, agung. Mungkin kalau dikaitkan dengan dalam Dharma Gita itu di dalam Sekar Agung, bagaimana suara itu agak ke dalam sedikit. Kayak gimana tuh Pak suara agak ke dalam dikit? Saya bisa contohkan. Om Swastiastu. Harus gitu. Om Swastiastu. Iya, itu akan
memunculkan energi beda kan. Nah, getaran dari itu ya. itu. Karena suara dari Angkus Prano. Nah, lalu ada habis wirage. Nah, sikap kita dalam salam, menyampaikan pada saat salam. Ya, betul. mengucapkan salam. Itu seperti biasa kedua telapak tangan ya. Anjali Mudra. Oh, Anjali Mudra. Ya. Kita sampaikan ini kita iringi dengan mata tutup sejenak, seolah-olah betul-betul menjiwai keseriusan kita mengucapkan salam tersebut. Oh, harus tertutup mata, Pak? Ya, ini saya baru tahu ini. Ya, gitu. Itu betul-betul sambil suara harus ke dalam gitu ya, Pak ya? Agak ke dalam gitu, jadi lebih ngebas gitu kali ya, Pak? Lebih agung kalau mungkin maksudnya. Lebih agung sebaiknya gitu. Berarti Pak, kalau misalnya dalam keadaan, kan kita nggak tahu ya namanya orang ya, Pak, namanya manusia. Kan pada saat misalnya saya datang ke podcast ini aja, saya udah berapa kali tuh Pak ngelontarin macet, misalnya gitu Pak ya. Jadi suasana hati kan kadang-kadang suka lagi nggak baik-baik aja. Kemudian ketemu orang, ya itu tadi Pak, sekedar syarat misalnya, Om Swastiastu Pak gitu. Padahal sebenarnya suasana hati lagi gundah gulana, lagi kacau balau. Berarti itu bakal ada jadi doa nggak Pak? Kalau tadi Bapak bilang bahwa ucapan ini adalah doa kan untuk sesama, itu jadi doa apa gimana tuh Pak? Iya, sangat betul sekali. Kalau memang apapun yang bisa kita hargai, kita nilai dengan nilai yang tinggi, semua akan kembali ke ya termasuk doa juga itu kan, menjadi energi yang positif kita, mengembalikan yang tadinya kita pada stres, kesel gitu. Ya, gitu. Kalau kita udah memaknai dengan makna daripada Om Swastiastu, kemungkinan akan bisa dikendalikan. Kita sebagai umat itu kan tugas mengendalikan hal itu kan. Berarti justru dengan mengucapkan salam itu kita bisa ngeredain emosi untuk kesal itu Pak ya. Jadi itu tadi ya. Jadi nilai-nilai positif jadi lebih banyak ke diri kita. Energi-energi positif akan muncul di dalam, karena kita sudah wirasenya itu dalam arti dengan keikhlasan, ketulusan apa yang kita lakukan itu akan tidak menjadi beban. Ditambah makna-maknanya di dalam yang tersirat itu juga cukup luar biasa. Kalau kita udah paham, maka kita juga harus melantunkannya, mengucapkannya harus dengan yang baik begitu Pak. Sehingga karena tadi itu doa, jadi harusnya mengucapkan dengan baik. Tapi kalau mengucapannya tidak baik, berarti tidak menggeser makna yang seharusnya kan Pak ya? Sebaiknya ini kan tidak kembali ke rasa, tergantung orangnya seperti apa penyampaiannya kan begitu. Nah, kalau ketemu musuh nih Pak, kalau kita berikan doa, kita berikan doa, ucapin aja Om Swastiastu. Karena gitu ya, kita juga mengucapkan apa yang tadi awal saya bilang, mengucapkan Om Swastiastu tidak hanya untuk orang yang kita ajak kita berinteraksi, kita ke kita juga. Mendapatkan kebahagiaan juga, vibrasinya juga. Gitu. Ya, kita kan biar semua dalam keadaan sehat, bahagia, itu tujuan kita semua. Oke Pak, kalau bicara soal salam, kenapa sih kita harus mengucapkan salam Pak? Nah, kalau kita ketahui bersama, mungkin ya saya sampaikan secara umum nih ya, semua agama mempunyai salam ya. Nah, kita juga agama Hindu punya salam. Salah satunya itu kita harus pegang teguh, dan salam ini apa yang saya katakan dari tadi itu benar-benar sumber dari sastra agama yang patut kita praktekkan, kita laksanakan di dalam kehidupan ini untuk keharmonisan dalam menjalani kehidupan. Jadi memang wajib ya Pak ya, karena memang wajib. Di setiap teman-teman kita yang beragama lain juga punya salam, bahwa kita di Hindu kita juga punya salam, yaitu yang disebut Om Swastiastu itu Pak. Tapi kalau kembali lagi, kalau misalnya ada adat atau dari daerah-daerah lain yang punya salam khusus, ciri khasnya mereka masing-masing, itu mempunyai makna yang samakah atau bagaimana Pak? Perlu saya sampaikan, memang agama Hindu kita ketahui kan di luar Bali kan banyak. Betul. Adat budaya itu jadi berbeda. Itu pengucapan salam itu tidak menjadi kendala. Mungkin pasti menyesuaikan dengan di adat tradisi yang sudah dijalankan. Ya kemungkinan saya tidak, karena banyak salam di ini mungkin tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Ya, tujuannya kita adalah kebahagiaan, kesejahteraan semua umat manusia. Sebaiknya membiasakan pengucapan salam itu di setiap kegiatan seperti apa Pak?
Atau dari sejak usia anak-anak udah diajarin, pastinya anak-anak yang usia-usia dini kan pasti harusnya sudah diajarin Pak. Kalau Bapak tadi punya pengalaman di Pasraman ya Pak ya? Iya betul. Bagaimana Pak? Nah kalau terkait dengan bagaimana agar ucapan salam terbiasa dilaksanakan, mungkin saya mengharapkan mulai dari lingkungan kecil dulu dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita itu dari situ sebetulnya, dari lingkungan keluarga dulu, lalu lebih luas lagi di sekolah, lalu di masyarakat. Itu demikian juga dalam kegiatan-kegiatan seminar atau acara apa selalu gunakan seperti itu, dan selalu ingat menggunakan salam tersebut. Salam Swastiastu yang ini biasanya diucapkan pada awal pertemuan, dan bahasa penutupnya Om Santi 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 Om. Nah ini dia Pak, yang menarik kalau di salam kita, misalnya Om Swastiastu, pasti kan dibalasnya dengan Om Swastiastu. Tetapi kenapa di setiap akhir acara misalnya ditutupi dengan Om Santi 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 Om 3 kali ya Pak ya? Om Santi 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 Om. Pengucapan yang benar disampaikan Om Santi Santi. Pakai H ya Pak ya? Om Santi 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 Om. Nah ini Om Santi Santi Om ini tidak bisa dipisahkan salah satunya, karena semua memiliki makna. Dari Om pertama itu udah ketahui tadi bahwasannya pengucapan aksara suci sebagai sumber dari segala yang ada. Nah, itu lalu santihnya. Nah kalau santih yang pertama beda-beda nih Pak. Beda. Makanya jangan sampai dalam penyampaian itu salah ya. Bukan salah, dikurangi, ada lupa itu. Karena santih ketiga dan omnya terakhir itu memiliki makna. Baik Pak, kita kupas nih Pak satu-satu Pak. Santih yang pertama adalah? Santih yang pertama itu kita mendapatkan kebahagiaan di fisik kita. Di fisik kita? Di fisik keluar kita. Badan fisik kita, lingkungan kita biar damai. Biar tidak ada gangguan alam, kita selamat, damai kita. Lalu santih pertama. Yaitu santih pertama. Santih kedua? Santih kedua lebih ke dalam lagi, mental kita. Mental. Nah, itu agar tidak mengalami stres gitu kan. Stresan itu bisa kita damai di sana. Perasaan-perasaan damai hadir. Hadir di sana di dalam mental kita. Lalu yang ketiga, santih yang ketiga ya. Santih yang ketiga adalah lebih ke dalam lagi, mental spiritual kita. Agar mendapatkan damai gitu kan. Kalau santih kan kedamaian di situ. Nah, jadi ternyata saya baru tahu nih Pak, kalau Om Santi itu di setiap santihnya itu punya makna khusus ya, makna tersendiri. Artinya bukan satu rangkaian yang enaknya diucapin emang 3 kali gitu. Kalau 2 kali nanggung nggak itu ya Pak ya. Ada maknanya. Ternyata ada makna. Om yang terakhir ada artinya nggak? Om yang terakhir itu adalah kita meyakini Ide Sang Hyang Widi-Wase itu selalu melindungi kita semua. Kita dapat kebahagiaan, kesejahteraan gitu. Itu juga harus ini balik Pak, disapa kembali kayak Om Santi 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 Om, atau dibalas juga cukup kita yang menutup Om Santi 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 biasanya Om? Diikuti juga, dibalas Om Santi Santi Santi. Begitu. Karena misalnya di acara-acara seremoni biasanya malah dengan secara mereka langsung kami tutup dengan acara gitu kan Pak ya, biasanya Om Santi Santi. Mereka langsung ikut bareng tuh Pak. Itu benar nggak sih Pak? Yang benar yang gimana? Dibalas atau yang bersamaan? Sebetulnya dibalas juga bisa, diberbarengan juga bisa. Artinya tidak ada masalah, tidak ada kendalanya. Nggak ada ini khusus ya Pak khusus ya kalau begitu. Iya. Nih Pak, kalau berkaitan dengan salam, tentunya itu tadi Bapak bilang dari ruang lingkup kecil dulu, keluarga, membiasakan diri kan Pak ya. Kalau misalkan kan ada anak-anak yang orang tuanya udah sibuk nih Pak ya, yang setiap bulan keluar negeri misalnya ya, boro-boro ketemu anaknya Pak di rumah ya kan. Betul. Jadi anaknya udah dititipin aja sama mbaknya di rumah. Gimana caranya mengajak orang untuk, bahkan kadang si anak lebih pintar nih Pak
Ya kan ya, Om Swastiastu, orang tua oh ya ada hati-hati gitu orang tuanya gitu Pak ya. Nah misalnya kalau kayak gitu Pak, ketemu yang kayak gitu, mungkin bisa kasih saran nggak atau masukan-masukan itu harus seperti apa sih Pak membiasakan diri untuk mengajak orang lain, ayo dong kalau ada yang nyapa memberikan salam disapa kembali dengan salam yang benar gitu, itu gimana Pak? Ya, Kiat-kiat mungkin. baik dengan perkembangan teknologi digital, media yang ada, Betul. sebetulnya seperti anak-anak itu sebetulnya sudah terbiasa mengucapkan Om Swastiastu, Om Santi itu biasa. Tapi mungkin nanti kita dapat memberikan edukasi, memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi. Kadang kan banyak mungkin yang belum paham banget, mungkin masih tinggal pengucapannya saja. Nah, tentu nanti ada bagaimana memberikan agar terbiasa mengucapkan salam ini dengan berbagai cara. Salah satunya tadi dari keluarga dulu kan. Demikian juga di sekolah. Kalau di luar Bali, kalau di Jakarta ya di Peseraman. Nah itu dia. Kebetulan saya di Peseraman. Iya betul. Kalau saya di Peseraman itu seperti biasa itu saya wajibkan mengawali dengan Om Swastiastu. Gitu. Nanti akhirnya dengan doa juga dengan para mesanti. Nah itu seperti itu. Artinya memang sebenarnya balik lagi kesadaran untuk ngajak orang lain, sebenarnya balik lagi kesadaran dirinya sendiri ya Pak ya. Mau nggak ya saya terlibat dalam ucapan salam? Kadang kan ya itu tadi yang saya sering ketemu. Oke, Ma kita berangkat ya, atau misalnya Om Swastiastu Ma, oh iya hati-hati gitu ya. Kayak lebih apa sih namanya? Mengesampingkan hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh itu tadi Pak ya. Padahal di balik kata Om Swastiastu yang dua suku kata ini makna yang tersirat sangat dalam ya Pak ya. Betul sekali. Mungkin sedikit Pak, sedikit kesimpulan obrolan kita mungkin ya mengenai tentang kata sakti ini. Saya bilang sih kata sakti ya, betul. salam sakti ya, karena nggak semua orang kalau penyebutannya juga salah, mungkin ini maknanya akan berkurang nggak sih Pak? Sebelum saya ini maknanya berkurang nggak? Karena banyak Pak yang suka kelibet Pak, Om Swastiastu itu kadang suka banyak yang Om Swastiastu atau apa. Nah ini kalau kayak gitu-gitu maknanya nyampe nggak Pak di dalam yang Bapak katakan itu Om Swastiastu itu mengandung doa, harapan supaya menjadi bahagia, damai begitu. Ini nyampe nggak Pak? Atau namanya belajar nggak apa-apa lah gitu atau gimana Pak? Sebetulnya apapun yang menjadi tujuan kita, pokoknya tujuan ke mana gitu ya, namanya ke selinsut ya ucapannya, yang penting tujuannya ke sana. Masih lah. Sudah mengucapkan Om aksara suci itu sudah luar biasa. Karena Om itu kalau tolong dikoreksi ya Pak ya. Itu betul ya Pak ya. Om itu sebenarnya kata Om itu sebenarnya adalah terdiri dari 3 huruf yaitu A, U, M, Aum gitu. Betul enggak Pak? Aum. Dari 3 aksara suci yang mewakili Ang, Ung, Mang begitu. Maka orang membacanya bukan Aum tapi dibaca jadi Om gitu. Betul enggak Pak? Tapi sudah terbiasa dipakai. Jadinya membacanya atau melafalkannya Om gitu. Betul Pak ya? Biasa sudah. Seperti biasa apa yang saya sampaikan tadi sudah tujuannya seperti itu. Jadi, pasti akan tercapai. Artinya kalau ada apa tadi Pak? Ketelingsut. Iya, salah ucap salah gitu ucap kan. Itu enggak apa-apa ya maksudnya baik-baik aja ya. Tapi kan niatnya, wirasenya. Dasarnya kan wirasenya. Dalam hatinya memang ketulus, ikhlas. Yang penting kan di situ kan. Apalagi sekarang Pak kan semua acara seremonial pejabat-pejabat negara bahkan presiden sekarang juga sudah setiap menyapa warga atau masyarakat Indonesia tuh semua disebut ya Pak ya, semua salam ya Pak ya. Itu luar biasa ya. Itulah. Ada berbagai macam salam disebutin semua. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Memang harus memang harus dipelajari nih semuanya, karena saya sendiri pernah di ini loh Pak. Kayak misalnya salam teman-teman kita yang lain kayak ada dari teman-teman Chinese, ada Wei Tung Tian itu kalau salah penyebutannya juga nggak boleh tuh Mbak gitu. Nah kalau kita Om Swastiastu kalau salah penyebutan kita nggak ini Pak, nggak komplain Pak, enggak ya. Kita karena kita damai ya Pak ya. Ya kembali ke itunya, ke tujuan kita. Tujuannya baik. Ketulusan kita, keikhlasan kita untuk menyampaikan hal itu. Oke. Nah, kita ngobrolnya udah lumayan enak nih Pak ya. Iya. Mengetahui sudah maknanya. Ternyata 2 suku kata yang sering kita sebut dimanapun berada, mau ketemu siapapun mengucapkan salam itu. Artinya kita sudah tahu bahwa
itu adalah bentuk doa. Maka menyampaikannya dengan benar, betul Pak ya? Betul sekali. Nah, mungkin terakhir pesan harapan kepada semua sahabat Baskara yang ada di rumah dari Bapak kami persilahkan terkait dengan salam dalam Hindu. Silakan. Oke, terima kasih teman Baskara dimanapun berada. Sesuai dengan tema hari ini, kita sebagai umat Hindu tidak lupa selalu mengucapkan salam. Salam Om Swastiastu itu adalah sebagai pembuka sebagai kegiatan interaksi apapun itu, dan akan diakhiri atau ditutup dengan Parama Santih Om. Nah, lalu itu mungkin agar kita selalu mengucapkan salam tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Gusti Bagus Dwi Antara yang sudah mau sharing terkait dengan salam dalam Hindu yang lebih spesifik lagi kita membahas Om Swastiastu. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga kasih ini obrolan kita kali ini di podcast Baskara ini untuk sahabat-sahabat Baskara dapat menjadi inspirasi, mendapat pengetahuan buat kita semua, sehingga nanti next kita undang lagi Bapak, jangan ini ya, jangan kapok. Siap. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung obrolan kita kali ini, sahabat Baskara. Semoga apa yang sudah kita obrolin, kita bincangkan tentunya bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan, menambah pengetahuan terkait dengan salam dalam agama Hindu, yaitu Om Swastiastu. Nah, oleh sebab itu kita berdua pamit undur diri dari Baskara Podcast ini, yaitu persembahan dari Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Akhirnya saya Putu Dian pamit undur diri dan juga bersama narasumber saya yang luar biasa. Dan tentunya kami akhiri dengan Parama Santih bersama. Om Santih 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 Om.